Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah stratifikasi, mobilitas, dan kebijakan sosial. Sesi ini akan membahas mengenai telaah stratifikasi dan mobilitas sosial dalam karya-karya film. Film-film Indonesia banyak mengangkat isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam kurun waktu masa penjajahan, pada masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan, maupun masa saat ini. Walaupun beberapa di antara film-film tersebut merupakan film fiksi, namun latar belakang sejarah, sosial, budaya, politik menceritakan kondisi nyata yang terjadi pada masa itu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua film. Yang pertama adalah film Anne van Jogja, dan film kedua adalah film yang berjudul Sang Pemimpi. Film Anne van Jogja menggambarkan stratifikasi sosial masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Seperti yang kita ketahui, pada masa itu masyarakat Indonesia atau struktur masyarakat di Indonesia terdiri dari 3 lapisan, yaitu bangsa Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Dalam film ini diceritakan 2 lapisan masyarakat yang ada, yaitu lapisan bangsa Eropa dan pribumi. Anne sebagai tokoh dalam film ini merupakan gadis campuran Belanda dan Jawa. Ia memiliki teman sejak kecil yang bernama Satrio, di mana Satrio adalah anak dari keluarga bangsawan Jawa. Ketika menginjak usia remaja, Anne dan Satrio saling jatuh cinta. Namun, hubungan mereka tidak bisa berlanjut lebih jauh karena adanya perbedaan lapisan sosial mereka. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat saat itu berimplikasi pada adanya perbedaan ekonomi, status sosial, dan kekuasaan. Pelapisan-pelapisan sosial tersebut juga melahirkan jarak sosial dan pembatasan-pembatasan sosial yang sangat tegas, di mana pembatasan tersebut sulit untuk dilewati. Aturan-aturan ketat dibuat untuk membedakan hak dan kewajiban yang berlaku dalam setiap lapisan. Pelanggaran terhadap aturan berdampak pada pemberian sanksi kepada pelanggarnya. Hal inilah yang diceritakan dalam film Anne van Jogja, di mana Ibu Anne kehilangan kewarganegaraan Belandanya karena ia menikah dengan bangsa pribumi, sedangkan ayahnya diasingkan dari keluarga ningratnya karena dianggap melanggar adat istiadat Jawa. Anne sendiri yang merupakan keturunan Indo juga dianggap melanggar aturan karena ia berhubungan dengan Satrio yang merupakan anak dari keluarga Jawa. Aturan-aturan inilah membawa dampak pada kehidupan orang tua Anne dan juga Anne. Demikian sedikit bahasan mengenai film Anne van Jogja. Selanjutnya, bagaimana dengan film Sang Pemimpi? Film ini bercerita tentang perjuangan 3 orang anak dalam mewujudkan mimpi mereka untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ketiga anak tersebut bernama Ikal, Arai, dan Jimbron, di mana mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang tinggal di Belitung. Ayah Ikal adalah seorang pegawai rendahan di sebuah perusahaan milik negara. Arai, sepupu Ikal, adalah anak yatim piatu yang diasuh dan hidup bersama keluarga Ikal. Sedangkan Jimbron adalah anak angkat seorang pendeta. Di sekolah, mereka memiliki 2 orang guru yang berperan penting dan menjadi inspirasi bagi mereka
untuk bermimpi meraih pendidikan tinggi di universitas hebat di dunia. Setelah lulus SMA, Ikal dan Arai diterima kuliah di Universitas Indonesia, sehingga mereka berdua pindah ke Jakarta. Jimbron tetap tinggal di Belitung untuk membantu orang tua angkatnya. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, mereka bekerja dan mencari beasiswa untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama di Prancis. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan beasiswa. Pada bagian akhir film ini diperlihatkan Ikal dan Arai berangkat ke Prancis untuk memulai babak baru kehidupan mereka sebagai mahasiswa di universitas ternama. Film ini memperlihatkan strata sosial ketiga tokoh dalam film yang berada di strata bawah. Kesulitan ekonomi dialami mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Tokoh dua orang guru memperlihatkan bahwa guru tersebut berperan sebagai agen perubah yang bisa mendorong ketiga tokoh tersebut untuk berupaya keluar dari kemiskinan melalui jalur pendidikan. Perjalanan hidup mereka memperlihatkan usaha dan perjuangan keras untuk melakukan mobilitas vertikal naik intragenerasi. Dan pendidikan adalah cara yang diambil oleh tokoh-tokoh dalam film ini dalam upayanya untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Demikian ulasan singkat mengenai kedua film tersebut. Saudara-saudara dapat melakukan kajian-kajian dan analisis yang jauh lebih kaya terhadap berbagai karya-karya film, baik karya-karya film Indonesia maupun karya-karya film dari luar Indonesia. Demikian paparan sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya.